fisika, mumet. Fisika, mumet. Zaman dulu semua negara hidup dalam perdamaian, kemudian semua berubah saat corona dan daring menyerang. Hanya elit global yang dapat menghentikannya, tapi saat dunia membutuhkannya, dia malah menghilang. Setelah beratus tahun Fadil belajar fisika, akhirnya nggak bisa-bisa. Dengan tugas fisika yang berjudul cahaya, walaupun kemampuannya luar biasa, ia masih harus belajar sebelum bisa pembelajaran fisika. Tapi aku percaya, Fadil nggak bisa-bisa mengerjakan fisika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fadil Baduzaman. Saya dari kelas 8, 9, 10, 11, 5. Saya akan mempresentasikan dalam kesempatan ini. Alhamdulillah, saya insya Allah akan mempresentasikan pelajaran Bapak Yunus fisika tentang cahaya. Yang akan dibahas oleh saya, satu, pengertian cahaya. Apa itu pengertian cahaya? Yang kedua, definisi cahaya. Apa itu definisi cahaya? Yang ketiga, karakteristik atau sifat-sifat cahaya. Ada berapakah mereka? Langsung aja cus, capek berdiri teh. Ya, langsung lanjut aja. Jadi, apa itu pengertian cahaya? Pengertian atau gambaran pengetahuan tentang suatu pemahaman. Pengertian cahaya adalah sinar atau terang yang berasal dari suatu yang bersinar. Itu seperti matahari, bulan, lampu, atau kamu yang wajahnya selalu berlumuran air wudhu yang memancar dalam lubuk hatiku. Iya. Tapi di sini saya tidak akan membahas kamu, saya akan membahas pengertian cahaya. Sinar atau terang yang berasal dari suatu yang bersinar. Contoh, matahari, yang suatu yang bersinarnya adalah matahari yang memancarkan. Itu baru yang disebut cahayanya. Adapun definisi cahaya, definisi atau ungkapan makna dari suatu pengertian tadi, definisi cahaya adalah radiasi atau suatu pergerakan energi dari suatu media atau suatu lingkup yang berbentuk elektromagnetik dengan panjang gelombang 380 sampai 750 nanometer dalam fisika gitu ya. Iya Pak. Duh. Kurang lebih seperti itu. Adapun bidang studi cahaya biasa disebut optika. Optika dalam bahasa Latin ialah tampilan. Jadi nurul adalah cahaya, optika adalah tampilan. Jadi nurul optik adalah tukang kacamata. Aduh, pusing apa? Kembali lagi. Jadi sekarang saya akan membahas karakteristik dan sifat-sifat cahaya. Cahaya juga seperti manusia dong, memiliki sifat-sifat. Tapi kalau manusia sifatnya antara satu, malas apa-apa. Yang kedua, apa-apa malas. Ya, di sini tapi cahaya tidak seperti manusia, tapi seperti manusia memiliki 6 sifat yang saya akan jelaskan nanti. Di antaranya sifat cahaya dapat merambat lurus, cahaya dapat dipantulkan, cahaya dapat dibiaskan, cahaya dapat diuraikan, cahaya dapat mengalami interferensi, cahaya dapat mengalami polarisasi. Jadi, saya akan jelaskan satu persatu. Next, video selanjutnya. Yang pertama, sifat cahaya merambat lurus. Sifat cahaya yang merambat lurus akan terjadi jika telah melewati satu medium pertama. Seperti contohnya, lanjut.
Kita juga dapat melihat cahaya merambat lurus pada berkas lampu motor yang dinyalakan. Yang kedua, sifat cahaya yang dipantulkan. Sifat cahaya yang dipantulkan dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, sifat cahaya yang dipantulkan secara teratur, yang dimana berkas cahayanya sejajar dan permukaannya itu rata dan mengkilap. Contohnya kaca. Yang kedua, itu sebaliknya, sifat cahaya yang dipantulkan baur atau difus, yang dimana pemantulannya itu tidak secara teratur dan serta permukaannya itu kasar, juga bergelombang. Contohnya ke air yang jernih, tanah, aspal, kurang lebih seperti itu. Dan saya akan memberikan contoh yang teratur kepada kaca cermin. Ini next. Ketiga, sifat cahaya yang dibiaskan. Pembiasan cahaya itu terjadi ketika arah rambat cahaya dibelokkan, seperti contoh berikut ini. Yang kita butuhkan dalam percobaan kali ini, kita hanya membutuhkan pensil dan suatu gelas yang berisi air. Coba kita masukkan. Ya tidak kelihatan dong, soalnya gelasnya berisi kolak. Ini baru yang benar, ketika pensil dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air putih, air mineral. Wow, bin ajaib, berhasil. Yang keempat, saya akan membahas sifat cahaya yang diuraikan. Sifat cahaya yang diuraikan, penguraian ini bisa juga disebut peristiwa dispersi cahaya. Dispersi, apa itu dispersi cahaya? Di mana peristiwa dispersi cahaya itu yang berawal dari polikromatik yang warnanya putih menjadi cahaya-cahaya atau warna-warna monokromatik, warna-warna pelangi. Contohnya ketika beres datangnya hujan suka ada pelangi. Nah, itu termasuk contoh sifat-sifat penguraian. Ada juga contohnya seperti berikut ini. We have our imagination. With imagination, Yang kelima, sifat cahaya yang mengalami interferensi. Apa itu interferensi? Interferensi adalah gabungan dari kedua gelombang ataupun lebih. Interferensi cahaya pada celah ganda dapat terjadi karena adanya fase cahaya dari cahaya yang melalui kedua celah tersebut. Seperti contoh percobaan berikut ini. Percobaan kali ini hanya membutuhkan sabun. Ketika sabun sudah dicampurkan dengan tangan dan air dan dicampurkan, dikocok-kocok, insya Allah nanti akan berubah warna menjadi warna pelangi, gabungan dari dua gelombang atau lebih. Yang terakhir, yang keenam adalah sifat cahaya yang mengalami polarisasi. Apa itu polarisasi? Polarisasi adalah peristiwa di mana terserapnya sebagian arah getarannya cahaya sehingga cahaya merasa kehilangan karena apa? Karena terserapnya sebagian arah getarannya cahaya.
Polarisasi dapat terjadi karena hanya adanya getaran gelombang hanya adanya gelombang universal hanya adanya gelombang universal, di mana gelombang universal itu adalah arah rambatnya tegak lurus dengan arah getarannya. Kurang lebih seperti itu dari saya, Muhammad Fadil Badiuzzama. Mohon maaf bila ada kesalahan, soalnya laki-laki selalu masalah di mata perempuan. Al-insanu makhlukun khata'. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.